Pemirsa, dua napi asimilasi di Medan, Sumatera Utara tewas ditembak polisi karena melawan saat ditangkap. Kedua napi yang baru keluar tahanan Maret lalu itu mencuri motor warga. Polisi terpaksa menembak ES, pelaku pencurian sepeda motor Sabtu dini hari yang mencoba melarikan diri saat akan ditangkap. Sebelumnya polisi juga menembak mati RA, tersangka lain yang juga mencoba melawan saat akan ditangkap. RA dan ES merupakan narapidana yang mendapat asimilasi saat pandemi corona. Kedua napi asimilasi itu keluar dari penjara pertengahan Maret lalu. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti seperti kunci letter T, pisau yang digunakan untuk menyerang petugas, dan 1 unit sepeda motor. Polisi juga menangkap seorang pelaku yang membantu menjual motor curian tersebut. Merupakan residivis atau pelaku berulang terkait dengan kasus curanmor. Ini tercatat ada kurang lebih sekitar 3 laporan polisi lagi. Berkenaan dengan proses penyidikan, diamankan juga 1 orang terkait dengan yang kaitan sama penada dengan inisial WP. Polisi memburu RA dan ES berdasarkan rekaman kamera pengintai di salah satu klinik dokter gigi di Jalan HM Joni, Kota Medan. RA berperan sebagai eksekutor dan ES sebagai pemantau di sekitar lokasi. Dalam hitungan detik, pelaku bisa mengambil 1 unit sepeda motor sport. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Puluhan geng motor menyerang remaja masjid di Deli Serdang, Sumatera Utara. Remaja masjid yang kalah jumlah meminta pertolongan dengan menggunakan pengeras suara. Seorang anggota geng motor tewas. Inilah detik-detik belasan remaja Masjid Istiqomah yang berada di Jalan Veteran Pasar 7, Kecamatan Labuhan Deli, Deli Serdang, Sumatera Utara yang diserang puluhan geng motor Jumat pagi. Kejadian berawal saat para remaja sedang begadang di halaman masjid pukul 3 pagi untuk membangun sahur warga. Tiba-tiba sekitar 70 orang geng motor melintas dan menyerang remaja masjid. Aksi saling lempar batu hingga para geng motor mengeluarkan balok dan senjata tajam terjadi. Para remaja masjid yang kalah jumlah bersembunyi di ruang CCTV dan meminta bantuan dengan pengeras suara kepada warga sekitar. Warga pun berdatangan ke lokasi kejadian dan langsung mengejar komplotan geng motor. Dari pengejaran para warga, salah seorang di antara anggota geng motor tertangkap dan tewas akibat amukan massa. Memang katanya masjid diserang, namun mereka tidak menyerang masjid, tapi mereka mencari orang lah gitu. Bukan sasarannya masjid, Pak, ya. Ini kita konfirmasikan karena tadi minta tolong kepada warga bahwasanya masjid diserang. Jadi warga pun berduyun-duyun keluar. Hingga kini jenazah geng motor yang belum diketahui identitasnya masih berada di rumah sakit. Sementara itu, Polsek Medan Labuhan telah memanggil sejumlah saksi termasuk para remaja masjid untuk diminta keterangan. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian kotak amal sebuah masjid di Padang, Sumatera Barat berhasil digagalkan warga. Saat hendak ditangkap, pelaku menodongkan sebuah pistol ke arah warga. Aksi pencurian kotak amal di Masjid Taqwatul Muslimin di daerah Ujung Tanah, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, terekam kamera pengintai. Dari rekaman kamera pengintai, seorang pemuda masuk ke masjid dan meletakkan tas yang dibawanya ke area mimbar. Pelaku diduga hendak menguras uang kotak amal masjid. Aksi pelaku ternyata diketahui oleh pengurus masjid dan langsung memberitahu warga. Ketika hendak ditangkap, pelaku sempat terpojok, namun pelaku tiba-tiba menodongkan sebuah pistol ke arah warga. Kebetulan ada ibu yang di sebelah, nengok dari CCTV, kebetulan ada dipanggilan ke depan bahwa ada yang angkat kotak amal ke mimbar gitu. Nah, jadi kami datanglah sekitar 3 orang atau 4 orang, kita tengok, totonya memang ya. Kita pas mau menangkap, dia pakai senjata. Apa senjata tadi itu, Pak? Ya, senjatanya pertama gunting sama palu, sekalian ada pahat. Sudah itu terakhir dia pakai pistol kayaknya gitu. Pakai pistol? Iya, jadi akhirnya kita mundur, dia kabur pakai motor.
Dari tas pelaku, warga mendapat alat-alat yang hendak digunakan untuk membongkar kotak amal masjid. Menurut warga, aksi pencurian kotak amal di Masjid Dakwatul Muslimin ini merupakan yang keempat kalinya. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Nasib apes menimpa seorang pria di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Berniat memalak dengan menghadang mobil, namun tak disangka mobil yang akan dipalak berisi anggota Buser Satreskrim Polres Malang. Polisi pun menangkap pelaku yang ternyata merupakan DPO kasus pengeroyokan pada tahun 2016 silam. Inilah video amatir warga desa Bumirejo, Dampit, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Saat anggota Buser Satreskrim Polres Malang menangkap tersangka AW, petugas kepolisian harus berjibaku mengamankan pelaku di belakang mobil yang dihadangnya. Awalnya pelaku yang ternyata juga dikenal sebagai preman di daerah ini akan melakukan tindakan pemerasan. Mobil distributor rokok yang biasa melintas di daerah tersebut menjadi sasaran pelaku. Namun pada saat kejadian, mobil yang dihadang pelaku ternyata berisi anggota Buser Satreskrim Polres Malang yang akan melakukan penyelidikan sebuah kasus. Anggota polisi yang berada di mobil tersebut mengenali dan langsung menangkap pelaku. Dalam catatan polisi, tersangka AW termasuk dalam daftar pencarian orang atas kasus pengeroyokan pada tahun 2016 silam. Jadi yang bersangkutan ini merupakan residivis, sudah pernah beberapa kali keluar masuk di penjara di wilayah Malang Raya ini. Mulai dari kasus pemerasan, terus kasus pencurian, kemudian juga ada kasus penganiayaan yang pernah dilakukan oleh si tersangka ini. Selain dugaan kasus pemerasan, tersangka AW dikenakan pasal pengeroyokan dengan ancaman penjara maksimum 5 tahun 6 bulan. Dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, Syaif Hajarani, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus begal sadis terhadap seorang ibu rumah tangga di Medan, Sumatera Utara beberapa waktu lalu ternyata hanya sebuah rekayasa. Demi mendapatkan klaim asuransi, pelaku membuat laporan palsu dan nekat memotong keempat jari tangannya sendiri. Tim Direskrimum Polda Sumatera Utara berhasil mengungkap kasus rekayasa begal dan menetapkan Erina Boru Sihombing menjadi tersangka laporan palsu. Kasus rekayasa begal palsu ini bermula dari laporan Erina yang mengaku tas berisi handphone dan uang tunai dirampas dua pria di Simpang Jalan AR Hakim pada tanggal 1 Mei 2020. Selain kehilangan harta benda, keempat jari Erina pun putus akibat sabetan senjata tajam. Namun setelah diselidiki lebih lanjut berdasarkan keterangan saksi dan mengumpulkan barang bukti, tidak menunjukkan adanya aksi begal di tempat kejadian perkara. Setelah dilakukan investigasi lebih lanjut, diketahuilah bahwa peristiwa itu tidak pernah terjadi. Dan itu adalah rekayasa dari korban sendiri. Alasan sementara motif dari saudara Erina Boru Sihombing ini adalah karena tekanan ekonomi, dililit utang, dan satu diantaranya untuk mendapatkan klaim asuransi. Selain tersangka Erina yang terancam hukuman penjara selama 7 tahun penjara, polisi juga tengah memeriksa dua rekan Erina yang diduga terlibat rekayasa laporan palsu. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi mengungkap kasus pemerkosaan remaja NF pelaku pembunuhan bocah di Sawah Besar, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu. NF diketahui mengandung 14 minggu akibat diperkosa dua pamannya dan kekasihnya. Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat mengungkap pelaku pemerkosaan NF, remaja 15 tahun, tersangka pembunuh bocah 5 tahun di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Pelaku pemerkosaan NF berjumlah 3 orang. 2 pelaku adalah paman NF dan 1 pelaku lain merupakan kekasihnya. Berdasarkan keterangan NF, ketiga pelaku memperkosa NF sebelum peristiwa pembunuhan sadis itu berlangsung. Kejadian pemerkosaan berlangsung lebih dari sekali. Tapi kalau untuk 3 orang ini memang prosesnya sudah berlangsung? Sudah.
Kalau yang 3 itu dari awal sudah kita proses, tapi yang untuk anak ini memang kita tidak expose karena psikologi dan di bawah umur. Kondisi ini menempatkan NF dalam 2 status sekaligus, yakni sebagai tersangka pembunuhan bocah dan menjadi korban kekerasan seksual. Setelah menjalani pemeriksaan fisik dan psikologis di Rumah Sakit Polri Jakarta Timur, terungkap bahwa NF ini sebetulnya juga menjadi korban kekerasan oleh 3 orang terdekatnya, dan saat ini diketahui hamil 14 minggu. Saat ini ketiga pelaku pemerkosaan telah ditetapkan sebagai tersangka. Berkas ketiganya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Sedangkan NF telah dirujuk ke Balai Anak di Jakarta milik Kementerian Sosial. NF mendapatkan layanan rehabilitasi sosial sambil menunggu proses peradilan. Tim Liputan 9 News melaporkan.